وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di kitab selanjutnya, yaitu kitab Usoid, kitab buruan, wadabaih dan sembelihan, wadohaya dan kurban, wal at'imah dan makanan-makanan. Wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi khalqihi wa labbatihi. Maka hewan yang bisa disembelih, maka disembelih pada bagian tenggorokan atau bagian bawahnya. Jadi tenggorokan itu di atas, bawahnya itu ke bawah. Jadi kalau lehernya panjang itu bisa di bawah. Atau kemudian kalau bisa di bawah kepalanya pas, itu tenggorokan bisa di situ juga. Kayak unta itu di bawah tuh, dekat tengboloknya, dekat arah mau ke lambungnya. Kalau kayak sapi kan karena lehernya pendek, dia pas di tenggorokannya. Kemudian wama lam yukdar ala zakatihi fa zakatuhu akruhu haitsu qudira alaih. Adapun hewan yang nggak bisa disembelih, maka dengan melukainya pada bagian badan mana aja, dengan luka yang bisa mematikannya. Contohnya apa? Hewan yang nggak punya tenggorokan. Babi masih punya tenggorokan. Tenggorokan ini loh. Walaupun koyonnya nggak punya leher, tapi dia punya tenggorokan. Makanya itu kalau kasus babi dia sembelih. Tapi saya nggak ngomongin babi yang babi sembelih kemudian dimakan, jangan ya. Maksudnya itu haram tetap. Kemudian kalau ada binatang halal modelnya kayak babi gitu kan, ya misal tapir gitu, barangkali kamu mau makan tapir gitu, itu tetap disembelih. Tapirnya lehernya modelnya kayak babi. Nah, maka tetap disembelih. Nah, maka contohnya adalah hewan yang tidak bisa disembelih, maka dengan melukainya dengan bagian dengan luka yang bisa mematikan, itu kalau kita contohkan itu mirip kayak dog gitu, biawak gurun gitu. Nah itu kan dia nggak punya leher, itu kayak semacam kadal gitu. Dia nggak punya leher. Biasanya binatang-binatang kayak gitu tuh yang naik mangani langsung ditelan gitu, nggak pakai dikunyah, lep gitu, langsung dilep mah. Nah itu biasanya nggak punya leher. Gitu. Kayak misal lagi belut itu kan nggak punya leher. Terus pokoknya binatang-binatang yang nggak punya leher, maka dia boleh dilukai pada bagian yang menyebabkan mati. Lele nggak punya leher, itu nggak usah disembelih, itu boleh buat tutuk sirai, atau kamu kalau punya benda tajam buat coblos kepalanya gitu, mati bisa. Atau belut yang gede itu namanya sidat kalau tahu, unagi kalau orang Jepang. Itu kalau mau bedeti ditancap kepalanya gitu, kemudian dipeseti gitu. Dalam posisi dia tertancap kepalanya di suatu benda yang tajam. Dan ini ada ustadz besar di Solo, tapi qadarullah beliau sudah meninggal, semoga Allah mengampuni dosanya. Ya beliau mencontohkan ini, tapi ini saya nggak sepakat ya, contohnya salah ya. Jadi beliau mencontohkan itu tikus. Terus beliau ngomong gitu kan, ketika menghukumi tentang hukum makan anjing gitu kan, beliau ngomong di Al-Quran nggak ada. Saya nggak berani mengharamkan, saya juga nggak menghalalkan. Termasuk ya tikus yang Al-Quran ya ora enek, kata dia. Itu saya nggak berani menghalalkan, saya juga nggak berani mengharamkan, kata dia. Jadi nek tikus pun yo ra iso disembelih wong ra duwe nahar, kata dia gitu. Bahkan kayak wong-wong tukang kae do nemu tikus terus diuntal ngono kae ngono. Kae yo wis ben wong yo nek halal iki ora, haram yo ora gitu kan. Kata dia gitu. Itu salah ya. Jadi kalau ngomongkan tikus ada perintah dalam hadis untuk membunuh tikus gitu kan. Sehingga kalau ada perintah untuk membunuh satu binatang, maka memakannya hukumnya haram gitu loh. Sekiranya pun tikus ini halal, ya tikus ini tetap kudu disembelih. Ya. Nanti kalau angel gitu kan ya terserah gimana caranya. Kan zaman dulu kan suka ada dulu banget mungkin waktu bapak-bapak kita masih muda, masih kecil, susah pakan, susah pangan. Nah di situ kemudian orang-orang kampung ya susah pangan, kemudian di sawahnya itu gagal panen, banyak tikus, nah mereka kemudian gropian nangkap tikus kemudian dibakar, dimakan. Nah, maka dalam kasus tikus kalau emang bisa disembelih, sembelih yang utama gitu. Tapi dalam hal kalau emang nggak bisa disembelih karena mungkin lari-lari kayak gitu maka bisa di istilah apa ya? Kayak semacam dibius gitu loh, biar kemudian dia agak setengah sadar baru kemudian digorok lehernya gitu. Kalau memang memungkinkan itu. Ya oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah
ketika kita dikaruniai akal, maka kita harus berusaha sedemikian rupa sehingga kita nggak perlu mengandalkan makanan-makanan yang seperti itu. Ya. Alam kalau saya secara pribadi lebih condong tikus itu punya leher ya, bisa untuk sembelih. Tapi Pak Ustadz itu berpendapat dia nggak punya leher sehingga bahkan boleh diuntal gitu. Jadi nggak cuma disembelih, diuntal gitu. Langsung dilek gitu kalau kolu bisa katanya. Ya, itu pendapat yang menurut saya jauh dari kebenaran ya. Semoga Allah mengampuni beliau. Kemudian wakamalul zakatu arba'atu asya. Ya, menyembelih itu bisa sempurna karena 4 hal. Yang pertama qat'ul hulqum, yaitu terpotongnya tenggorokan. Jadi tenggorokannya kalau terpotong maka itu dianggap penyembelihnya itu sempurna. Kemudian wal muri, dan kemudian kerongkongannya juga putus, wal wadajain, dan 2 urat leher kiri kanannya juga putus. Nah, wal mujzi'u minha syai'ani. Nah, dan kemudian dikatakan di sini tetap sah mujzi'u itu jaza jaiz itu. Tetap boleh gitu kan sembelian itu ya. Pada 2 tempat, yaitu apa? Qat'ul hulqum, hulqum, yaitu terputusnya tenggorokannya, wal muri, dan kerongkongannya. Kalau itu udah terputus, walaupun urat di kiri kanannya ini belum terputus, maka sembelihannya tetap sah. Wa yajuzu istiyatu, maka diperbolehkan berburu bikulli jarihatin, dengan semua apa saja hewan yang bertaring, mu'allamatun minas sibai, yang terlatih. Jariyah di sini apa ya? Wa yajuzu istiyatu bikulli jarihatin, maka boleh berburu dengan setiap mu'allamatu minasibai, dari binatang bertaring yang bisa melukai, jarihah. Jadi intinya dia bisa nyerang gitu loh. Jadi jangan kemudian aku mau berburu pakai apa? Pakai kelinci, ya nggak bisa kan. Walaupun kelinci ini mungkin bisa ngejar rusa atau apa, tapi kan nggak bisa kelinci melukai binatang buruan kita. Wamin jawarihit toir, dan bisa juga dengan menggunakan burung-burung yang berkuku tajam. Jadi kamu melihara elang gitu kan. Ada tuh di Arab itu orang punya kebiasaan melihara alap-alap gitu. Nanti kalau udah terlatih mereka kemudian diterbangkan untuk memburu kelinci gitu. Bisa. Aku mau berburu pakai burung, mana apa, mana emprit, ya nggak bisa. Buru-buru ngangkat kelinci, ngangkat ayam atau nggak bisa dia gitu. Maka dipastikan bahwasanya binatangnya ini binatang yang bisa melukai mangsanya, sehingga mangsanya bisa ketangkap hidup-hidup atau bisa mati. Dan sampai kemudian tadi kita ngelepas kelinci, kelinci ini ngejar apa namanya, binatang buas gitu kan, bukannya menangkap binatang buas yang dimaksud, malah dianya dimakan, kan repot. Wasaro itu taklimiha arba'ah, dan syarat untuk melatihnya ada 4. Yang pertama, antakuna ida ursilat istar salat, yaitu ketika dilepas dia mau berangkat gitu. Artinya kalau hewan ini sana buru, dia lari, ya itu berarti sudah terlatih. Dan kemudian dilepas tali kekangnya, sana sik meneng gitu kan. Nah, ini berarti binatang belum terlatih, nggak boleh untuk dipakai berburu. Wa idza zujirat in zajarot, apabila dia kemudian dilarang berhenti, dia berhenti. Gigit, baru gigit mangsanya nih, nggak gigit rusak. Kita teriakin dari jauh stop, atau mungkin kita pakai peluit, prit gitu, dia berhenti, ya berarti dia udah paham. Berarti itu terlatih gitu. Tapi kok kemudian kita teriakin stop atau kita sempritin tadi kok nggak berhenti, dia tetap gigit aja, bahkan berakot gitu, berarti ini nggak terlatih. Itu nggak boleh. Wa idza qatalat soidan, apabila kemudian dia sudah membunuh buruan, lam takul minhu syai'an, dia nggak memakannya. Jadi dia terkam, mati, dan dia nggak memakannya. Tahu dia makan, ya maka itu tidak terlatih. Kemudian wa iyyatakarrara dzalika minha, dan apabila ya kan dia kemudian mengulangi perbuatan itu, fa'in adimat ihda syara'id lam yahilla ma akhadathu illa ayyudraka hayyan
fayudzakka gitu. Maka jika salah satu dari 4 syarat tadi kok hilang, artinya dia ngulangi kok kemudian dia melakukan kesalahan. Yang pertama udah bener nih, dilepas mau lari, disuruh berhenti dia mau berhenti, pas nyerang dia nggak makan gitu kan. Dan kemudian diulangi lagi yang kedua kok kemudian dia gagal, ya maka ya tangkapannya itu menjadi haram karena berarti dibunuh sama binatang ini yang tidak terlatih, maka boleh dimakan atau halal ketika yang dia tangkap masih hidup, masih sempat disembelih. Artinya kalau kemudian dia awalnya berhasil, yang kedua kok gagal, nggak ngikuti syarat-syarat ini, maka semua dianggap bangkai, nggak boleh dimakan, ya. Kecuali kita dapati binatang itu masih hidup, kecet-kecet, kita datangi, kita sembelih. Maka itu bisa dianggap karena kita sembelih, bukan karena digigit dia. Gitu. Intinya kalau kita mau pakai binatang buas, misal anjing, misal apa, boleh. Selama tadi dia terpenuhi 4 syarat. Jadi anjing ini anjing yang terlatih, diindikasikan kalau dilepas dia lari, kok dipanggil dia datang, suruh berhenti dia berhenti, dan dia nggak makan buruan. 4 ini. Kalau dia kemudian gagal, diulangi beberapa kali dia gagal, berarti dia belum terlatih. Karena belum terlatih, maka semua binatang yang dibunuh sama dia hukumnya haram untuk dimakan, kecuali, gitu. Kecuali kita dapati masih hidup, kita boleh gorok gitu, kita boleh sembelih si binatang itu, maka baru binatang yang dia tangkap itu adalah halal buat kita. Sekali lagi binatangnya bukan binatang haram ya. Kalau anjing kita lepas dia berburu babi ya babinya ya haram ya. Tapi kalau dia nangkap rusa, nangkap kelinci, nangkap binatang-binatang yang halal, misal kalau di hutan barangkali ada ayam-ayam hutan gitu kan, nah itu boleh kita makan selama nggak dibunuh sama binatang buruan. Kalaupun dibunuh maka pastikan binatang buruannya binatang yang terlatih dengan 4 syarat tadi. Kemudian wa yajuzu adzakatu bikulli ma yajrahu illa bisinni wa durfi gitu. Maka diperbolehkan menyembelih semua benda. Wa yajuzu adzakatu bikulli ma yajraha. Maka boleh untuk menyembelih, artinya digunakan untuk menyembelih ma yajrah, apapun yang bisa melukai dari binatang itu. Illa bisini wa durfi, kecuali dengan gigi dan kuku. Artinya gini, kalau misal kita punya pisau, pakai pisau itu yang terbaik. Nggak punya pisau, kita pakai batu yang ditajamkan, itu juga bisa. Nggak punya batu, atau kita pakai misal kayu atau mungkin bambu yang dilancipkan, ditajamkan, dibikin tajam, boleh. Kok kemudian nggak punya itu semua, pisau nggak punya, batu nggak punya, kayu nggak punya, terus kita gigit lehernya sampai mati, kayak Dracula atau apa gitu, maka itu nggak boleh. Atau kemudian kita kuku kita tajam nih, kita cekek kemudian kita tarik lehernya sampai kemudian keluar gitu kan, itu juga nggak boleh. Ya, jadi dalam fikih Syafi'iyah boleh menyembelih dengan alat apapun kecuali gigi dan kuku. Wa tahillu zakatu kulla muslimin wa kitabiyin, maka halal sembelihan setiap orang Islam dan setiap ahli kitab. Wala tahillu zabihatan majusiyin wala wasaniyin, dan nggak halal sembelihan orang majusi dan orang penyembah berhala. Ya, jadi kalau kamu makan daging gitu, daging dari mana nih? Orang tetanggamu Kristen nih. Kamu lihat dagingnya ayam itu. Halal. Biar kita hilang ragunya, pas mau kita makan kita ucapkan bismillah. Tapi kalau kemudian tetanggamu orang Hindu atau orang Buddha, dagingnya daging kambing, enak banget, kamu dikasih nggak cuma sepotong tapi dikasih seekor gitu kan, babi kambing guling gitu kan, nah maka ya tetap haram. Ya, maka pastikan siapa yang ngasih. Ya, Majusi itu orang penyembah api. Jadi pokoknya dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka sisanya itu nggak boleh kita memakan sembelihannya. Berarti apa? Kalau kamu pergi ke mana itu namanya? Ke Korea gitu. Korea itu agamanya apa? Apa Mbak, penggemar drakor? Orang Korea itu agamanya apa? Apa Put? Kamu yang kayak orang Korea itu? Pura-pura wadah nggak tahu. Apa? Enggak, ini suka nonton drakor ini apa? Agamanya? Nur? Orang Korea agamanya apa? Mereka nggak pernah nunjukin ibadah gitu. Ya, Korea, Jepang, Cina itu hampir mirip-mirip gitu. Jadi ketika lahir, dia agamanya kalau
kalau Jepang itu Shinto, Buddha kalau pas lahir itu, kadang ya Shinto itu. Nah, terus habis itu kalau pas antara dia mulai gede sampai mau mati itu Kristen, makanya dia Natalan. Kurang-kurang ya mirip gitu. Awalnya Buddha, kemudian Natalan, kemudian nanti pas mati Shinto atau Buddha. Di antara itu, jadi orang satu tuh kadang ganti agama sampai 3 kali. Ganti agama ini bukan berarti ganti KTP, bukan. Ritualnya gonta-ganti. Nah, sehingga dalam kasus seperti itu, maka kita tidak menghukumi mereka sebagai ahlu kitab. Oleh karena itu, maka bagi kalian yang ke Cina, ke Korea, ke Jepang, gitu kan, maka nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, nggak boleh makan kambing di sana. Nah, kenapa? Karena sembelihan mereka bukan ahli kitab, maka sembelihannya menjadi haram. Termasuk ke India, kalian nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, nggak boleh makan kambing. Kecuali kamu pastikan orang Indianya, orang Koreanya, orang Jepangnya, orang Cinanya Muslim. Atau pasti Kristen, dari mulai awal Kristen, gede Kristen, mati ya Kristen. Nah, keluarga Kristen murni, bukan campur-campur kayak gitu. Maka kalau udah kayak gitu, boleh kamu makan sembelihannya. Nah, tapi kalau kemudian nggak jelas gitu kan, maka amannya ya jangan makan itu. Terus makan apa? Ya wis tahu, tempe, sayur gitu kan. Kalaupun mau makan yang daging-dagingan ya ikan, aman. Ikan, udang, seafood gitu. Ya. Atau kalau di Cina itu palang goreng, ya itu udah makan itu aja. Ya, maka susah memang. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini bari'um mimman asa bainal musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Ya, karena banyak hal yang kita nggak sadar kemudian kita asal itu. Ya, saya dulu nggak paham kayak gini nih. Pas ke Jepang itu ya pikir saya ya McD aman lah itu, ayam itu masuk situ. Kebetulan teman saya ya, orang yang paham ya kemudian ngasih tahu, loh kamu kok masuk situ? Dia bilang kenapa? Kan ayam. Ini negara apa? Jepang. Agamanya apa? Nggak tahu aku. Ya mikir saya ini ayam gitu. Ini orang di sini ini nggak jelas agamanya. Lahirnya Shinto, gedenya Kristen, ya nikahnya di gereja, Natal-Natalan gitu kan. Nah pas mati Buddha gitu kan. Oh iya, ya wes. Nah, akhirnya ya selama di Jepang itu makannya ya udang, terus pulang-pulang kolesterol gitu. 20 hari makan udang gitu. Nah, maka itu yang harus kalian pahami. Maka jangan apa ya istilahnya, nggak usah kepinginan lah ke negara-negara seperti itu. Kalau mau main itu ya negara-negara Islam, ke Mekah, ke Madinah, umroh. Gitu. Maka di sini jelas ya dalam fikih Syafi'iyah dikatakan halal sembelihan orang Islam dan ahli kitab, tapi nggak halal sembelihan orang Majusi dan orang penyembah berhala. Maka kalau kamu ke negara-negara kayak Amerika, ya kamu ke McDonald-nya atau apalah gitu, KFC-nya aman gitu kan. Karena mereka mayoritasnya Kristen kan, bisa dianggap itu ahli kitab. Atau kalau kamu bingung bener gitu kan, ketika di satu kawasan, satu wilayah atau negara itu, kamu bingung ini orang agamanya apa nggak jelas, nah kamu mencari logo halal nggak ketemu, nah, maka carilah logonya orang Yahudi, Kosler gitu. Nah, maka dia juga nggak mau makan babi orang Yahudi itu. Nah, jadi kalau itu sudah dilogoi logo halalnya orang Yahudi, Kosler, tulisannya Kosler, dan kamu cari aja di Google, maka itu menurut kaidah Yahudi itu udah halal. Nah, halalnya orang ahli kitab ya halal buat kita insya Allah. Kalau di Nasrani nggak ada istilah halal atau Kosler, itu nggak ada. Itu cuma dipakai oleh orang Yahudi. Maka sebenarnya kalau industri halal ini berkembang dengan pesat gitu, sebenarnya orang non muslim itu juga bisa menikmati, karena yang namanya halal itu nggak cuma halal barang, pasti toyib gitu. Nggak ada ceritanya bangkai kemudian oh ini bangkai wedus kemudian ditulisi halal, nggak ada. Dalam Islam itu kalau yang udah beli halal itu pasti toyib, pasti bukan bangkai gitu. Ya. Oleh karena itu maka ya orang-orang non muslim itu kalau kemudian mau makan makanan halal, saya rasa itu lebih sehat, lebih baik. Kemudian dikatakan wa zakatul janin, dan kemudian sembelihan janin bidakati ummihi, itu adalah dengan cara menyembelih induknya. Artinya gini, kalau kamu punya kambing yang ada anaknya, atau sapi yang ada anaknya di perut, kamu sembelih ibunya, maka anaknya tersembelih gitu kan. Illa ayu jadahayan fayudaka. Pas disembelih ternyata si anak ini dalam janin ini masih obah, masih gerak, sembelih sekalian. Tapi kok kemudian pas disembelih ini anaknya nggak gerak, nah, jadi posisinya kita nggak tahu apakah mati, apakah memang belum bergerak gitu kan, maka dianggap itu sembelihan sama dengan ibunya. Tapi kalau pada usia itu harusnya bergerak, kok nggak bergerak dan ini mati, maka itu dianggap bangkai. Yang saya pahami ya, walaupun mungkin sebagian ulama akan berpendapat itu ngikut sembelihan ibunya. Gitu.
Artinya gini loh, ada janin yang masih kecil gitu kan. Kalau manusia itu kan ditiupkan ruh itu di umur 4 bulan gitu kan. 40 hari gitu. 40 hari lagi. 3 bulan, 3 bulan tiupkan ruh. Berarti kalau 3 bulan belum kan belum ada ruhnya. Nah, anggaplah itu, saya nggak hafal ya kalau di kambing sama sapi ya. Anggaplah itu janinnya kurang dari 3 bulan, ya berarti dia belum ada ruhnya, maka begitu disembelih ibunya, maka anaknya ini halal. Kok kemudian si sapi ini udah hamil 9 bulan, 12 bulan kan lahirannya gitu. 9 bulan atau 10 bulan. Nah, induknya disembelih, anaknya dikeluarin kok enggak gerak sama sekali, bahkan cenderung, mohon maaf, cenderung bau. Berarti kan sudah mati di dalam, maka ini bangkai, buang, jangan dimakan. Ya, itu pendapat saya, walaupun mungkin nanti ada sebagian orang yang, atau sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya janin yang umur-umur segitu walaupun nggak bergerak ya tetap dianggap sembelihan sama dengan ibunya ya, wallahu alam. Kalau saya sendiri nggak sepakat sih, karena kalau udah umur 9 bulan harusnya dia bisa bergerak. Wa makuti amin hayyin fahuwa mayyitun gitu. Maka apapun yang terpotong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai illa asyur, kecuali bulu-bulu al muntafai, yaitu kecuali bulu-bulu yang bisa di al muntafa'u biha, yang bisa dimanfaatkan fi mafarisi wal malabis, yaitu untuk digunakan untuk karpet atau permadani. Artinya apa? Kalau kemudian ada binatang yang hidup, kemudian dia mati, entah tabrak, entah apa gitu kan, maka dihukumi bangkai. Kecuali apa? Kecuali kulitnya, bulunya. Dengan catatan dia bukan binatang yang najis, bukan anjing, bukan babi. Ya, misal kamu nemu bangkai kambing, maka dagingnya, tulangnya, jeroannya haram, karena itu sudah jadi bangkai. Maka kalau kamu memanfaatkan, boleh kamu ambil kulitnya, dibeseti kulitnya, jemur, ya. Dan manfaatkan di sini bukan manfaat untuk dimakan loh ya, kan ada ya, lulang itu kemudian dipotong-potong, dibersihkan bulunya, terus dipotong-potong, terus dibikin oseng-oseng, kan ada. Nah ini bukan itu, tapi dimanfaatkan untuk, di sini dikatakan wal mafarisi wal malabis, yaitu sebagai permadani atau pakaian, atau tambahannya bisa digunakan untuk tas, bisa digunakan untuk sendal, bisa ikat pinggang, bisa. Jadi itu kalau dari kulit-kulit bangkai nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ya dimakan dagingnya atau kulitnya itu tadi diolah dimakan, maka tidak diperbolehkan. Nah, dan kadang tuh sekarang tuh jahat, jadi orang tuh nggak tahu ini dari bangkai apa enggak, ya kulitnya dikumpulin, terus habis itu dibikinlah tas, dibikinlah ikat pinggang, segala macam produk kulit. Nah, sisa kulit yang kecil-kecil itu dijual. Nah, dalam proses penjual ini kemudian dibelilah sama tukang kerupuk kulit. Sama tukang kerupuk kulit ini dicuci lagi, warnanya dihilangin, dibuang, direbus lagi. Nah, begitu udah kayak kembali ke kulit lagi gitu kan, dijemur, kemudian digoreng jadilah kerupuk kulit. Tapi ini nggak semua pengusaha kerupuk kulit melakukan ini ya. Jadi saya pernah ngobrol sama pegawai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi dia memeriksa keuangan satu perusahaan produsen kulit gitu kan. Nah, dia cerita kalau kemudian dalam laporan keuangan dia nggak memasukkan pendapatan tambahan jual sisa kulit ini gitu. Dijual ke para pengusaha kerupuk kulit. Artinya gini loh, yang mau saya sampaikan, satu, jangan menuduh kerupuk-kerupuk itu adalah kerupuk dari situ. Yang kedua, kalau kamu nanti jadi pengusaha kulit, maka kamu kalau bisa jangan beli kulit sisa itu untuk dijadikan kerupuk. Kalaupun kamu beli kulit sisa itu, ya kamu gunakan untuk kerajinan tangan yang lainnya. Gitu. Entah apalah kamu bikin apa gitu, ornamen-ornamen apa gitu. Jadi bukan untuk konsumsi, karena kamu nggak tahu ini kulitnya ini kulit bangkai apa bukan gitu loh. Ya, terus udah kecampur sama binatang apa aja kan kamu juga nggak ngerti gitu. Maka kalau kamu benar-benar pengen jadi pengusaha kerupuk kulit, ya pastikan kamu ini menjadi quality control yang ngecek kulitnya kulit halal, kemudian dari binatang yang bukan bangkai. Gitu. Ya, kulitnya kulit sapi, tapi sapi mati yang sudah mati duluan maka itu jadi bangkai, nggak boleh. Allah Ta'ala.